Assalamualaikum. Yuk sebelum nonton subscribe dulu dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Konitah Az-Zahra. Tentunya masih dalam hal seputar tentang bisnis online dan marketplace. Setiap kita ingin berbelanja melalui marketplace, ada banyak beberapa metode pembayaran yang disediakan oleh marketplace. Salah satunya adalah dompet digital yang disediakan oleh marketplace itu sendiri. Dompet digital yang ditawari oleh Shopee adalah ShopeePay. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara top up ShopeePay agar kita mudah untuk berbelanja melalui Shopee. Hal yang pertama dilakukan adalah buka dulu aplikasi Shopee-nya. Kemudian teman-teman ke bagian saya di sini. Nah, di bagian saya ini kan ada dia dompet Shopee, di mana dompet Shopee ini ada ShopeePay, kemudian koin Shopee, kemudian ada Shopee Pay Later, sama ada voucher saya. Nah, di sini teman-teman, kita akan membahas yang mengenai ShopeePay. Jadi kita klik aja ShopeePay-nya. Kemudian di sini teman-teman ya, di ShopeePay ini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada isi saldo di sini, kemudian ada bayar, ada kode bayar, ada transfer, ada tarik dana, dan Anda minta dana. Nah, kalau untuk isi saldo, teman-teman di sini isi saldo bebas ya, bisa dari bank, bisa dari manapun, nanti kita contohkan. Kemudian kalau untuk bayar, di sini teman-teman kalau misalnya nih teman-teman belanja ke supermarket atau misalnya makan di suatu kafe dan menyediakan metode pembayaran berupa ShopeePay, maka teman-teman bisa menggunakan ShopeePay ini. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk klik bayar di sini. Kemudian nanti akan ada QR code-nya. Nanti teman-teman tinggal langsung scan aja di sini ya. Nanti langsung ada muncul pembayarannya. Ini scan, kemudian ini ada QR code, nanti tinggal dimasukkan aja. Ya, di sini ada kode bayar. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada juga yang namanya transfer. Nah, kalau transfer ini hampir sama ya kayak dompet digital lainnya. Jadi, sebenarnya ShopeePay itu tuh hampir sama dengan dompet digital lainnya kayak OVO, Dana, Link Aja gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya transfer di sini, misalnya teman-teman mau transfer ke temennya gitu ya, tapi temennya harus juga sudah punya ShopeePay-nya gitu, bisa banget. Dan ShopeePay yang ditransfer ini tetap bisa digunakan ke manapun gitu. Jadi intinya hampir sama kayak OVO, kayak Link Aja, kayak Dana, dan dompet digital lainnya. Banyak banget manfaatnya. Kemudian di sini ada tarik dana ya, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba merasa saldo di ShopeePay saya ini tinggi banget gitu kan, saya tarik deh ke rekening bank saya gitu. Nah, tapi teman-teman ya, sebelum kita lanjut, dipastikan kembali bahwa kali ini kita membahas mengenai ShopeePay pembeli. Nah, beda dengan ShopeePay penjual ya teman-teman. Kalau ShopeePay penjual itu teman-teman dapatkan itu dari hasil penjualan. Ya, hasil penjualan, dan itu tidak digabung dengan ShopeePay pembeli. Ya, jadi misalnya ini adalah saldo ShopeePay pembeli ya, dari saya khusus untuk saya. Kemudian kalau saya buka ShopeePay penjual saya itu beda banget. Ya, karena ShopeePay penjual itu didapatkan dari hasil penjualan, sedangkan ShopeePay pembeli ini dari hasil top up. Ya. Nah, kemudian di sini teman-teman kita lanjut ya. Jadi kita hari ini membahas untuk menarik untuk top up ShopeePay. Nah, yang pertama teman-teman klik saja isi saldo di sini ya. Kemudian di sini ada beberapa metode untuk supaya bisa isi saldo. Yang pertama ada BCA One Click. Teman-teman di sini tinggal tambah ya kalau misalnya punya BCA One Click. Kemudian ada transfer bank. Di sini ada macam-macam teman-teman. Ada Cbank, ada Bank BCA, ada Mandiri, ada BNI, BRI, BSI, dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman semuanya dicek otomatis, di mana kalau teman-teman langsung top up itu hitungannya sih sekitar 1-2 menit udah masuk ke dalam ShopeePay teman-teman, ShopeePay pembeli teman-teman gitu.
Nah, kemudian selain transfer bank, ada dia metode Alfamart. Jadi misalnya, aduh saya nggak punya m-banking nih, aduh saya ATM-nya jauh nih, gitu kan, atau aduh saya banknya jauh nih, gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan Alfamart juga ya, nanti ada kodenya di situ. Atau misalnya teman-teman, oh dekat rumah saya lebih dekat ke Indomaret nih, gitu. Nah, langsung aja ke Indomaret. Nah, kemudian juga bisa ada scan kode QR top up ya, ada juga di sini, nanti kan ada kodenya. Nah, di sini saya akan menggunakan metode Bank BCA. Kenapa? Karena Bank BCA ini dia apa sih? Karena saya punya Bank BCA gitu. Dan mudah aja gitu karena saya punya BM bankingnya Bank BCA. Jadi saya coba klik Bank BCA, dicek otomatis, kemudian klik konfirmasi. Nah, di sini ada kode-kodenya. Jadi sini teman-teman sudah ada keterangannya bahwa khusus via virtual account, nominal isi saldo ShopeePay-mu akan terpotong biaya admin sebesar Rp500. Nah, biaya admin di sini ya akan biaya admin ini ditambahkan tambahan biaya admin di sini kan Rp500. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngisi saldonya itu sebesar Rp50.000, maka teman-teman kalau dimasukkan di banknya ya, di ATM-nya ataupun saat isi itu dinaikkan Rp500. Jadi sebesar Rp50.500 gitu. Jadi jangan pas-pasan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau isi saldonya Rp100.000, maka isinya adalah Rp100.500. Karena Rp500-nya itu adalah biaya admin. Sebenarnya kalau dulu waktu isi ShopeePay itu nggak ada biaya admin, tapi semenjak sekarang isi ShopeePay-nya ada biaya adminnya untuk beberapa bank tertentu. Ya. Nah, kemudian di sini teman-teman kalau misalnya bingung nih, gimana ya cara transfernya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa ada beberapa petunjuk. Ada kayak misalnya yang pertama nih ada m-banking ya. Tinggal klik m-transfer, kemudian BCA virtual account, kemudian tinggal masukkan nomor yang ada di sini. Nanti teman-teman tinggal salin aja gitu. Nah, kemudian di sini yang kedua ada transfer e-banking ya, bisa juga. Kemudian yang ketiga ada transfer ATM. Jadi kalau teman-teman masih bingung ya gimana cara transfernya, ikuti aja cara-caranya di sini, di capture aja ini caranya, kemudian diikuti, gampang banget. Nah, ini nggak akan saya contohkan ke bank saya karena ada beberapa kebijakan yang nggak bisa nih untuk video akun bank gitu. Jadi tapi teman-teman ikutin aja caranya, gampang banget kok. Nah, kemudian ini saya klik aja oke. Nah, kemudian saya tunggu ya, saya isi dulu. Nah, teman-teman, barusan saya isi dan langsung masuk ya dalam hitungan detik. Di sini masuknya coba teman-teman lihat adalah Rp99.500. Ini saya sengaja bikin gini supaya teman-teman bisa tahu nih gitu kan perbedaan tadi kenapa kena biaya admin ya. Jadi sebenarnya tadi saya transfer itu adalah Rp100.000. Tapi yang masuk ke ShopeePay adalah Rp99.500. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita mau top up ShopeePay itu akan dikenakan biaya admin sebesar Rp500. Jadi kita klik di sini ya, di sini bukti transaksinya ada. Nah, ini yang berhasil masuk adalah Rp99.500, di mana biaya adminnya adalah Rp500. Jadi tadi yang saya bayarkan ketika saya m-banking ya, virtual account itu saya bayarkan Rp100.000. Tapi yang masuk adalah Rp99.500. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi nih, gimana kalau misalnya saya tiba-tiba gak sengaja nih banyak banget masukinnya gitu kan, top up saldonya gitu, saya mau masukin lagi deh ke rekening saya gitu. Nah, teman-teman gak perlu khawatir ya, walaupun teman-teman top up di ShopeePay atau di dompet digital manapun gitu, tetap teman-teman bisa masukin lagi, tarikin lagi dana dari dompet digital itu ke rekening bank teman-teman gitu. Nah, ini kita bahas mengenai ShopeePay ya, kita back dulu, kemudian kita coba buka ShopeePay-nya di sini ya.
Kemudian di sini kan tadi ada beberapa macam-macam ya, ada isi saldo, ada bayar, ada kode bayar, ada transfer, ada tarik dana, dan ada minta dana. Nah, kita mau tarik dana ya untuk masukin lagi ke akun bank kita. Kemudian kita klik di sini tarik dana, dan di sini teman-teman yang pertama pilih dulu rekening banknya. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat video saya sebelumnya, ada tuh bagaimana cara untuk aktifin ShopeePay ya. Gitu. Nah, kemudian di sini klik saya udah ada ATM-nya, kemudian klik saja. Nah, di sini jumlah penarikan dana. Nah, jumlah penarikan dana ini teman-teman bisa langsung klik semua di sini, klik centang kalau teman-teman mau menarik semua dana yang ada di ShopeePay pembeli. Ini kita masih bahas ShopeePay pembeli ya, teman-teman, bukan bahas ShopeePay penjual. Sudah. Kemudian di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman saya nggak mau semua deh, saya mau sedikit aja gitu. Nah, kemudian kita klik aja di sini, klik misalnya saya mau nariknya Rp100.000 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangannya bahwa tanpa biaya admin. Nah, padahal tadi waktu kita top up ada biaya admin ya, tapi kalau narik kita nggak ada biaya admin. Nah, kita cek dulu ya di sini. Nah, biaya admin penarikan dana di bawah Rp49.999 akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000. Nah, penarikan dana di atas Rp49.999 akan dikenakan biaya admin sebesar Rp0. Jadi kalau teman-teman misalnya mau narik dana dari ShopeePay pembeli ke akun bank teman-teman supaya nggak kena biaya admin, minimal tariknya itu adalah Rp50.000. Ya, kalau misalnya cuma sedikit ya sayang banget, kita contoh ya 20.000. Maka kena biaya admin, ya masuknya cuma Rp17.000 yang masuk ke akun bank kita. Ya, makanya sayang banget kan. Ya, kalau misalnya kita bikin Rp50.000 kan tetap bisa. Kalau Rp50.000 nggak kena biaya admin. Gitu. Ya, saya masukin Rp100.000. Sudah, kemudian di sini tinggal klik lanjutkan saja di bagian bawah sini, ya. Klik lanjutkan, dan di sini teman-teman sudah ada ya di sini dana akan ditransfer ke rekening bank kamu dalam waktu 1 hari kalender. Nah, tapi sebenarnya nggak 1 hari sih, paling hitungan menit udah masuk gitu. Tapi tergantung banknya ya. Kalau misalnya banknya BCA, BNI, Mandiri itu bisa cepat banget. Yang lama itu biasanya BRI, cuman nasib-nasiban sih gitu. Tapi biasanya maksimal 1 hari. Oke, kemudian klik konfirmasi. Kemudian tinggal masukin PIN ShopeePay teman-teman yang sudah teman-teman buat selama ini. Sudah, prosesnya berhasil, beginilah dia jadinya. Kan, dana akan ditransfer ke rekening bank kamu dalam waktu 1 hari kalender atau dalam waktu 1 hari kerja. Gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, kita tinggal tunggu. Di sini ada nih tulisannya sedang diproses. Nah, teman-teman, dalam hitungan menit, nggak nyampe malah, hitungan detik malah, langsung masuk dia ya, nggak sampai 1 menit atau nggak sampai 2 menit nih, sudah masuk, sudah berhasil di akun bank saya, dan sudah saya cek juga sudah masuk di akun bank saya. Cepat banget ya penarikannya, gitu. Jadi, teman-teman, ini salah satu dompet digital yang ya sangat mudah digunakan dan sangat banyak manfaatnya juga, gitu. Nah, masih bahas mengenai ShopeePay, kenapa sih kita harus isi ShopeePay gitu kan? Kenapa kita harus punya ShopeePay? Nah, sebenarnya teman-teman banyak banget ya manfaat dari dompet digital, salah satunya di ShopeePay ini. Yang pertama, kalau teman-teman belanja di ShopeePay, teman-teman tuh bisa menggunakan kalau misalnya menggunakan ShopeePay itu bisa dapat banyak voucher subsidi ongkir gitu. Ya, kayak gini nih. Itu kan banyak banget subsidi ongkir yang dia harus menggunakan ShopeePay. Gitu. Makanya enak banget kan kalau misalnya kita punya ShopeePay gitu. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita juga mau belanja bisa juga ya. Kalau misalnya si supermarketnya atau misalnya swalayannya menyediakan metode pembayar ShopeePay bisa juga. Atau misalnya mau makan tuh di sini ada beberapa makanan atau misalnya beberapa restoran gitu yang dia punya ShopeePay, menyediakan metode pembayaran ShopeePay gitu kan. Salah satu pengalaman saya pernah makan di Pizza Hut. Nah, saya nggak tahu waktu itu ya
saya nggak sengaja ngelihat gitu metode pembayarannya ShopeePay. Oh, saya langsung aja bayar gitu dan ternyata alhamdulillah dapet cashback gitu. Nah, makanya teman-teman enak banget nih kalau kita punya ShopeePay atau dompet digital lainnya gitu. Banyak banget nih keuntungannya ya, apalagi sekarang udah ada ShopeeFood dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada ruginya sih teman-teman punya ShopeePay gitu, top up ShopeePay dan lain sebagainya gitu. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video tutorial hari ini mengenai bagaimana cara top up di ShopeePay, top up saldo di ShopeePay. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Komen ingin video tutorial apa selanjutnya, karena video tutorial hari ini berdasarkan permintaan loh. Saya Konita Hazahra, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.